Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hada firaqu baini wa bainik. Ada ketinggian generasi satukan tekad dan satukan alfa Anora Sahab untuk memimpin Senyum. Nah. Senyum. 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 Nah, gitu. Senyum. Malva senyum. 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 Yang semuanya maju. Nah, senyum. Jangan maju. Terus. Jangan dulu. Jangan dulu. Punya masa positif. Senyum. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, izinkan saya menemani Ayah Bunda selama 5 menit kemudian. Perkenalkan, nama saya Jian Syakira Sanum dari kelas 6A. Hari ini saya akan menyampaikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Menjaga Kebersihan Sungai Bedok yang dibimbing oleh Ustazah Laila. Sebelumnya, mari kita menonton video yang sudah saya siapkan berikut. Baik, terima kasih telah menonton dengan baik. Dari video tersebut, sampah merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Sampah memiliki beberapa jenis, yaitu sampah organik. Sampah organik berupa sisa makanan, dan sampah anorganik. Sampah non-organik yaitu sampah plastik dan sampah kertas. Permasalahan utamanya yaitu kurangnya kesadaran manusia untuk membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Tujuan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah guna mencegah penyakit, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di rumah, sekolah maupun tempat umum, mengurangi dampak negatif dari sampah berpotensi banjir, penyebaran penyakit, dan kerusakan ekosistem. Di karya tulis ilmiah kali ini, saya mengambil objek Sungai Bedok sebagai tempat penelitian. Saya memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana kondisi Sungai Bedok sekarang? Apa faktor yang menyebabkan Sungai Bedok kotor? Apa solusi agar warga tidak membuang sampah di sungai? Di kesempatan kali ini, saya menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mewawancarai 15 warga sekolah SD Italam Nurul Islam. Berikut hasil penelitian saya. 9 orang responden mengatakan bagaimana kondisi Sungai Bedok sekarang, yaitu kotor, dan sisanya mengatakan tidak kotor. 5 orang responden mengatakan faktor apa yang menyebabkan Sungai Bedok kotor, yaitu warga sering membuang sampah di sungai dan tidak adanya tertulis larangan tentang kebersihan sungai. 10 orang responden mengatakan mengapa kita harus menjaga kebersihan sungai.
agar sungai tidak tercemar, dan sisanya lagi mengatakan agar sungai tidak bau dan kotor. Dapat disimpulkan bahwa kebersihan Sungai Bedok perlu mendapat perhatian lebih. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, menyediakan tempat sampah, serta membuat larangan tidak boleh membuang sampah di sungai. Saya memiliki beberapa rekomendasi, yaitu pertama, membuat papan larangan buang sampah di sungai. Kedua, diberi sanksi. Ketiga, menyediakan tong sampah di sekitar sungai. Keempat, meningkatkan kesadaran diri sendiri. Maka dapat disimpulkan beberapa responden masih mengatakan Sungai Bedok kotor. Maka dari itu kita harus menjaga Sungai Bedok dan meningkatkan diri sendiri agar sungai terasa nyaman dan tidak bau. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak ada yang mau kenalan sama saya, nanti saya sayang sendirian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Rashad Al-Khalifi dari kelas 6C, biasa dipanggil Hanif atau Hanif Potter karena mirip Harry Potter. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang sangat saya bangga-banggakan, yaitu hilangnya kesadaran akan piket kelas yang dibimbing oleh Ustazah Azizah. Piket kelas merupakan kewajiban setiap siswa untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar. Namun, masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam melaksanakan piket sehingga kebersihan... Namun, masih terdapat siswa yang kurang menjalankan piket. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa faktor yang kurangnya kesadaran akan tanggung jawab, sulit diajak bekerja sama, dan belum terbiasa menjaga kebersihan kelas secara mandiri. Piket juga memiliki beberapa manfaat, yaitu melatih kemandirian, menumbuhkan rasa tanggung jawab, melatih ketelitian, menjaga kebersihan dan kesehatan kelas, membiasakan kerjasama dengan teman. Rumusan masalah. Bagaimana siswa dapat melaksanakan piket dengan baik? Bagaimana siswa dapat rajin melaksanakan piket? Bagaimana siswa dapat melaksanakan piket tanpa harus diingatkan? Saya menggunakan metode penelitian, yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara wawancara dengan guru dan murid SD Ta'alam Nurul Islam. Agar siswa dapat melaksanakan piket dengan baik, maka para murid perlu pembiasaan untuk menjaga kebersihan sejak di rumah. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan alat kebersihan yang lengkap dan alarm warning di kelas bagi siswa yang belum piket. Dengan adanya pembiasaan dan fasilitas yang memadai, siswa akan lebih mudah menjalankan tugas piket. Berdasarkan wawancara kepada guru dan murid, bahwa pelaksanaan piket yang baik dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab siswa, kebiasaan hidup bersih, fasilitas kebersihan yang memadai, kerjasama antar teman. Saya juga memiliki rekomendasi, yaitu beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah menyediakan alat kebersihan yang lengkap, membuat jadwal piket yang mudah dilihat, membiasakan siswa menjaga kebersihan sejak dini, serta melaksanakan kegiatan bersih-bersih bersama agar siswa terbiasa bekerja sama. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa piket merupakan kewajiban seluruh siswa dan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk meningkatkan pelaksanaan piket, siswa perlu membiasakan diri menjaga kebersihan, mulai dari tugas sederhana seperti menyapu hingga membersihkan seluruh kelas. Dengan demikian, lingkungan belajar akan menjadi lebih bersih, nyaman, dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, perkenalkan nama saya Chelsea Siena Angelita dari kelas 6B yang pada sore hari ini akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Alasan Keterlambatan Siswa Kelas 6 dengan pembimbing Ustadz Dika. Hampir di setiap sekolah pasti memiliki siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Tapi juga banyak siswa yang jarang atau bahkan tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Nah, setiap sekolah pasti memiliki peraturan terkait jam kehadiran siswa. Hal ini ditujukan untuk melatih kedisiplinan seluruh siswa. Di sekolah kita ini, SDIT Alam Nurul Islam mempunyai peraturan jam datang yaitu jam 07.00 atau jam 7 pagi. Namun, kenyataannya kita sering melihat beberapa siswa datang melebihi waktu yang telah ditentukan. Jadi, jika siswa datang ke sekolah melebihi jam 07.00, maka siswa tersebut telah dikatakan terlambat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab siswa terlambat datang ke sekolah? 2. Bagaimana dampak dari siswa yang sering terlambat datang ke sekolah? Terlambat juga memiliki efek yang buruk. Ada melewatkan informasi penting di awal pembelajaran, menyepelekan waktu, dan terbiasa tidak didisiplin. Untuk penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara wawancara dengan murid kelas 6 SDIT Alam Nurul Islam. Dari hasil wawancara dengan siswa dan siswi kelas 6, ditemukan beberapa data tentang alasan keterlambatan sebagai berikut. 1. Menunggu anggota keluarga di pagi hari. 2. Menunggu orang tua siap-siap. 3. Bangun terlambat karena tidur larut malam. Saran atau rekomendasi dari saya adalah Ustadz atau Ustazah dapat memberi beberapa kali peringatan kepada siswa. Namun, jika siswa masih melanggar, maka boleh diberi sanksi yang tegas namun tetap mendidik. Contohnya, siswa bisa disuruh menyapu, mengerjakan soal matematika, atau sanksi-sanksi yang lainnya. Dan di sini perlu juga kesadaran diri dari siswa untuk mengontrol waktunya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa keterlambatan sering terjadi akibat kebiasaan bangun terlambat dan perhatian anggota keluarga, terutama orang tua yang kurang terhadap waktu berangkat sekolah. Juga terlambat tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa, hanya saja menjadi tidak bisa ikut kegiatan awal kelas secara lengkap. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, mari kita main tebak-tebakan. Soal pertama, buah apa yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Apa? Siapa? Buaya. Ya, buahaya. Benar Kita tidak? lihat jawabannya. 1, 2, 3. Yeay, buaya. Kita lanjut. Buah apa yang bisa untuk menyimpan sesuatu? Ada yang tahu? Ayo. Tadi ibunya, sekarang bapaknya apa, Pak? Apa? Buah gasi, benar gak, Mbak? Mohon maaf, kurang tepat. Wah. Ayo, ada lagi? Apa? Buah hati. Buah hati. Hah? Mohon maaf, salah. Kita lihat jawabannya sama-sama. 1, 2, 3. Leci meja. Iya, di prank. Di usia anak memiliki sifat bermain, bergerak, dan membutuhkan sesuatu yang menarik untuk menjaga fokus serta kesiapan belajar.
5 menit ke depan bersama saya, Laraina Alana Kalani akan membahas karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Mini Games terhadap Motivasi Belajar yang dibimbing oleh Ustadz Dika. Kenapa sih harus mini games? Karena mini games itu bisa mencairkan suasana yang efektif, meningkatkan mood siswa, serta mempersiapkan kondisi mental siswa sebelum memasuki pelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan menjadi kunci keberhasilan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Informasi ini penting bagi Ustadz Ustazah agar dapat membuat pembukaan pembelajaran yang lebih baik sesuai kebutuhan siswa dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari latar belakang tadi, rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana harapan siswa kelas 6 terhadap penggunaan mini games? 2. Jenis mini games apa yang paling disukai siswa? 3. Seberapa sering mini games dilakukan? Tujuan dari penelitian ini mengetahui harapan dan keinginan siswa di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta terhadap mini games yang dimainkan di awal pembelajaran, serta hubungannya dengan motivasi belajar. Secara khusus, tujuannya adalah mengetahui harapan siswa tentang apakah mini games sebelum pembelajaran membuat mereka lebih semangat, jenis mini games apa yang paling disukai siswa, dan yang terakhir, seberapa sering penggunaan mini games menurut siswa. Manfaat dari penelitian ini membantu meningkatkan mood, fokus, serta nilai atau prestasi siswa. Saya memakai metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan responden anak kelas 6. Dari kuesioner yang telah saya bagi, ditemukan yang pertama, mayoritas ada 14 siswa menjawab setuju bahwa mini games menambah semangat belajar. Temuan 2, dari tabel ada 11 siswa menjawab jenis mini games membuat suasana kelas menyenangkan. Temuan 3, siswa lebih suka mini games yang melibatkan berpikir cepat dan menguji pengetahuan, seperti kuis cepat, tebak kata, tebak materi, puzzle, dan teka-teki sederhana. Temuan 4, sebagian besar siswa tetap menginginkan adanya mini games dalam pembelajaran, walaupun dengan frekuensi yang berbeda-beda. Ada yang ingin setiap hari, ada juga yang ingin kadang-kadang. Rekomendasi dari saya, mini games dapat dijadikan strategi pembelajaran yang baik dan dapat dikembangkan oleh guru agar proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Kesimpulan yang saya dapat, mini games membuat suasana kelas lebih menyenangkan dan meningkatkan belajar siswa. Motivasi. Belum semua siswa merasa lebih fokus secara langsung. Perlu strategi pendamping untuk menjaga konsentrasi. Kuis cepat, tebak kata, dan tebak materi paling diminati karena dianggap lebih seru dan menantang. Mayoritas siswa berharap mini games tetap dilakukan dengan frekuensi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Anda juga, ayah bunda dan para tamu hadirin semua. Oke. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk Mas Hanif. Nah, berikutnya ada Chelsea Sina Angelita. Pengurus yayasan, saya ucapkan selamat kepada putra-putri yang sudah menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun di SDIT Alam Nurul Islam ini.
dan juga kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa, wali santri ya, atas kebahagiaan yang dirasakan pada hari ini. Anak-anaknya sudah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan yang dilalui, yakni jenjang pendidikan dasar. Tentu perjalanan 6 tahun ada banyak dinamika yang dilalui. Tentu harapan kami ya dari yayasan, apa yang sudah dijalani oleh anak-anak kita semuanya selama 6 tahun ya mengikuti pembelajaran dengan segala dinamikanya itu betul-betul menjadi pondasi ya, pondasi yang kokoh, yang kuat untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya ya. Saya ucapkan tentu selamat pada mungkin sebagian siswa, sebagian santri, alumni sudah memilih sekolah pilihannya, dan juga mungkin ada yang masih menunggu sekolah yang lain ya. Dimanapun nanti anak-anakku semuanya meneruskan pendidikan, semoga apa yang sudah dijalani betul-betul bisa menjadi bekal untuk terus bertumbuh ya, menjadi generasi yang tentu harapan kita adalah generasi yang solih, ilmuwan dan pemimpin yang ditanamkan ini terus dibawa dimanapun berada. Dan kepada para orang tua wali santri, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya menjadikan Nurul Islam sebagai partner, sebagai teman untuk membersamai anak-anak bertumbuh ya. Apapun yang sudah dijalani itu ikhtiar yang maksimal kami lakukan pada kesempatan yang ada. Semoga itu ada banyak manfaatnya, dan kalaupun masih ada banyak kurangnya mohon berkenan maafkan. Dan meskipun Bapak Ibu nanti mungkin sudah tidak lagi menyekolahkan putra-putrinya di sini, atau mungkin ada yang masih ada juga gitu ya, mohon jangan putus silaturahmi. Tentu masukan Bapak Ibu semuanya akan kami sangat tunggu untuk kebaikan terus Nurul Islam ini terus bertumbuh ya. Tentu tidak lupa saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustadz Ustadzah pegawai Nurul Islam, khususnya di SDA Nurul Islam, yang dengan segala kesabarannya, dengan segala dedikasinya ya, membersamai anak-anak. Dari pendidikan di SD itu kan cukup panjang ya, dari anak-anak yang usia lepas TK yang mungkin di awal-awal dulu dilepaskan orang tuanya, masih ada juga yang mungkin belum bisa, ada yang sudah siap. Nah, sampai alhamdulillah anak-anak hari ini sudah menunjukkan kapasitas kemampuannya ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira untuk seluruh ustadz-ustadzah. Semoga perjuangan ya, pendampingan, pembimbingan ustadz-ustadzah semuanya menjadi nilai yang akan Allah berikan balasan yang jauh lebih mulia di sisinya nanti. Dan tentu harapan kami setelah penyerahan ini ya, semoga silaturahmi yang terjalin bisa terus kita lanjutkan dengan berbagai kesempatan yang lain. Intinya adalah apa yang kami jalankan ya di Nurul Islam kami lakukan tidak akan bermakna kalau memang tidak ada Bapak Ibu orang tua yang mempercayai kami. Nah, maka pesan saya kepada para ustadz-ustadzah, apa yang sudah baik dilakukan untuk terus dipertahankan, dilanjutkan, sehingga itu keberadaan kita memberi manfaat ya. Kita memang tidak mengambil alih peran orang tua dalam diri anak-anak, tapi membersamai mereka. Dan tentu juga kepada para orang tua sekali lagi kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan mohon masukan-masukan untuk kami bisa terus menjaga amanah lembaga pendidikan ini sehingga bisa berkontribusi bagi hadirnya generasi-generasi yang insya Allah solih ya, berjiwa pemimpin ya, berjiwa ilmuwan, sehingga itu akan berkontribusi bagi lahirnya para pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang kita harapkan. Tentu anak-anak ini kan sekarang usianya 12-an tahun ya. Nah, 12 tahun itu berarti sekarang tahun 2026, tahun Indonesia akan mencanangkan 2045 sebagai generasi emas ya. Moga-moga anak-anak inilah yang kemudian menjadi para pemimpin di masanya nanti gitu ya. Dari Nurul Islam terlahir para pemimpin negeri ini, yang kemudian itu menjadi bukti nyata bahwa pendidikan ini memberikan bekal yang cukup untuk terjun di dunia masyarakat. Saya kira itu. Bahkan tadi sudah terwakili oleh teman-teman kelas 6. Tadi dimulai dari penampilan tari di awal, kemudian penampilan perwakilan kelas 6 yang membuat kita semakin bangga bahwa anak-anak kita dulu yang kecil sekarang sudah beranjak
dewasa. Untuk anakku kelas 6, kalau saya bilang anak-anakku itu kayaknya masih kecil, padahal biasanya kami memanggilnya itu teman-teman kelas 6. Hari ini kalian sudah mau meninggalkan sekolah kita tercinta dengan pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang lebih kuat. Jadikan pengalaman apapun yang ada di sekolah ini adalah bekal kalian menuju masa depan yang lebih baik. Memang kita akui masih banyak sekali kekurangan, kekhilafan dari kami mungkin ya selama membersamai Ananda semua di sekolah. Tetapi harapan kami, doa baik tetap diberikan kepada kami sehingga langkah kami ke depan itu bisa menjadi lebih baik, sehingga bisa mengantarkan Ananda itu untuk menghadapi dunianya 10 tahun, 20 tahun, bahkan beberapa puluh tahun yang akan datang, sehingga benar-benar menjadi Ananda yang rahmatan lil alamin. Hari ini kami dari SDIT Alam Nurul Islam menyerahkan kembali Ananda murid kelas 6 tahun 2025-2026 ini kembali kepada ayah bunda. Kami percaya bahwa pendidikan yang tidak ada akhirnya itu adalah tetap pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi kami berkomitmen, ustadz-ustadzah semuanya itu mendoakan selalu bahwa doa kami tidak terputus hanya dengan penyerahan kali ini. Doa kami selalu menyertai, mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang, Indonesia ini akan menjadi lebih baik dan dipimpin oleh anak Anda lulusan SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta. Amin, Allahumma amin. Kebetulan saya tadi sudah dipeseni oleh ketua rombel kelas 6, jangan lama-lama gitu. Oleh karena itu saya tutup dengan doa. Hari ini kami melepas anak-anak dengan iringan doa terbaik. Ya Allah, jadikanlah mereka generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran, bermanfaat bagi sesama, menjaga alam sekitarnya dan menjadi pemimpin kebaikan dimanapun mereka berada. Selamat melanjutkan perjalanan anak-anakku. Kita bertemu di medan yang lebih luas. Dari kami kurang lebihnya. Jadi banyak cobaan, apalagi angkatan 22 ini. Pertama kita masuk dicoba dengan COVID. Mau tidak mau kita ketemu setelahnya di kelas akhir kelas 2 atau kelas 3. Di saat ini pula kita ada cobaan lagi, bahwa buah apa yang ditakuti bukan buah yang lain, buah lil kan gitu. Karena apa? BBM naik, itu yang ditakuti masyarakat Indonesia. Jadi Ananda nanti harus diupdate bahwa itu yang paling ditakuti masyarakat Indonesia, BBM naik. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa saya juga diwanti-wanti tadi, Pak Agus jangan lama-lama, sadat-sadnya siap saya katakan, karena pesannya dari kemarin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu, bahwa kami selaku orang tua siswa, dan saya izin ke Bapak Ibu, bagi yang tidak mengizinkan mohon nanti protes. Jadi kami sebagai orang tua, yang pertama yang harus kami aturkan kepada Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah, kami mohon maaf lahir batin jika dalam bersinergi, berkolaborasi dari kelas 1 sampai kelas 6 ini ada hal-hal yang mungkin kami menyampaikan masukan, kami bersikap kurang berkenan, kami mohon maaf lahir batin. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ustazah yang berkenan mendampingi anak-anak kami, yang mana kami pun di rumah juga agak kesusahan, tapi ibu, bapak atau Ustadz Ustazah ini mengambil peran
untuk mengambil sedikit peran orang tua wali sebagai pendamping di sekolahan. Yang ketiga, Pak Edi, saat kepala sekolah mohon diperpanjang seumur hidup. Alhamdulillah dari hasil TKA di tahun ini, alhamdulillah kita juga bagus. Alhamdulillah, tepuk tangan. Karena luar biasa, jadi jajaran sekolah, yayasan, bahkan komite mencari strategi bagaimana Ananda ini baik di bidang agama, baik di bidang dunia. Dan alhamdulillah di sini tidak ada saingan Bapak Ibu sekolah. Karena apa? Kita dapat dua-duanya. Jadi jangan ragu bagi yang masih panjang, alias yang punya banyak anak, sekolahkan di sini. Jangan ragu-ragu, yakin. Karena apa? Di sekolah lain tidak akan mendapatkan bagaimana kita bertahan hidup. Di sekolah ini mengajarkan baru kelas 6 kita sudah magang. Sampai saya ditanya saat pemilik Flori itu, Mas Ki beneran nggak tahu anakmu kok magang ini kelas 6 arep ngopo gitu. Mau ngapain? Yaitu sebagai pembelajaran. Ini luar biasa. Karena di sekolah-sekolah lain nggak ada. Meskipun perpisahan kita tidak seperti perpisahan yang model yang kelas-kelas luar biasa, yang mewah. Tapi ini yang luar biasa Bapak Ibu. Apa adanya. Yang kedua kita berkumpul bersama dengan niat kebersamaan, bukan keterpaksaan. Itu yang kita harus lakukan. Terakhir bagi kami menerima Ananda kami dengan senang hati, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah. Alhamdulillah kembali dengan bertambah. 1 bertambah ilmu, 2 bertambah fisik, berat badan, naik tinggi. Yang terakhir adalah mudah-mudahan apa yang menjadi penguat pondasi bagi anak-anak ini kedepannya akan menjadi betul-betul pondasi yang kuat. Karena apa? Mulai hari ini, detik ini kita keluar gerbang itu sudah menjadi alumni. Tapi bagi orang tua belum. Mohon maaf, Pak Nur Haji juga masih banyak sama-sama saya. Dan doakan ini mudah-mudahan bisa cita-cita kami, anak-anak kami kita kumpulkan di sini. Kita jadi keluarga besar. Bahkan harapannya Bapak Ibu sekalian, alumni ini kita kumpulkan nanti. Di SDIT Nurul Islam itu ada lembaga lasnya. Mari kita berikan zakat mal kita ke SD ini untuk membangun SD ini lebih baik, lebih lengkap dan lebih terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita cukupkan Ustazah tadi karena terlalu panjang. Karena saya banyak ngomongnya Ustaz. Jadi itu tidak terlalu panjang. Kita akhiri dan kita terima Ananda kami. Kami ucapkan terima kasih Ustazah dan Ustaz. Bismillah. Doakan anak-anak kami menjadi anak yang berbakti pada orang tua, madani, dan menjadi pemimpin yang soleh dan solehah. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Pada saat itu sedang terjadi pandemi COVID, sehingga mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Padahal saat itu kita sedang mengalami peralihan usia TK masuk ke SD, yang mana masih harus belajar membaca dan menulis. Kita mulai bertemu saat menginjak kelas 2 dengan langkah kecil dan kepala yang penuh tanya. Akan seperti apa sekolah di sini? Akan seperti apa guru pengajarnya? Akan seperti apa teman-teman di kelas? Saat itu kita seperti orang asing yang dikumpulkan dalam suatu tempat. Tuntutan baru yang datang bersamaan. Kita pernah takut tidak bisa mengikuti, dan pernah takut tidak dianggap. Bahkan khawatir kalau ternyata kita tidak cukup mampu. Tapi kenyataannya kita lebih kuat daripada yang kita kira. Di SD dalam Nurul Islam ini
kita tidak hanya mendapatkan pelajaran formal, kita juga mendapatkan pendidikan karakter, sehingga dari masing-masing karakter kita dapat tergali. Kegiatan demi kegiatan kita lalui, ada outing, outbound, kemah, trekking, market day, mabik, bakti sosial, pentas drama, magang, serta kegiatan lifting. Semua kegiatan ini meninggalkan kenangan yang tidak dapat terlupakan selama kita bersekolah di SD dalam Nurul Islam. Pada hari ini, kita telah sampai akhir petualangan kita menjadi siswa SD. Seperti slogan kita, from 6 to 7, maka kita akan melangkah menjadi siswa SMP. Perpisahan ini menjadi awal langkah kita masing-masing untuk menggapai cita-cita. Ada yang meneruskan ke sekolah negeri, ada yang masuk ke pondok, ataupun ke sekolah swasta. Dimanapun itu, semoga kita tetap bisa menjalin tali silaturahmi. Teruntuk satu saja yang telah mengajarkan kami banyak pelajaran di dalam ruangan dan di luar kelas, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal jariah satu saja semuanya. Kemudian untuk semua staf sekolah yang telah menemani kami selama bersekolah di sini, serta untuk tim dapur Nuris yang telah memberikan makanan yang bergizi selama kami bersekolah di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah mencatatkan sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kami yang selalu mendoakan dan mendukung serta menyayangi kami setiap saat yang mungkin kami tidak bisa membalasnya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ditanyakan dulu, ayah, aku punya menu ini dan ini. Ayah bunda mau apa? Tapi yang ada aja ya. Mintanya rasanya nggak punya kita. Apalagi nasi kuning. Ready belum? Ya nggak ready. Kita tinggal aja yuk. Panggilan kepada Mas Atala. Mas Atala. Mas Atala. Oke, silakan. Kita saksikan penampilan dari anak dan ya Bu, aktor nanti pernah aktor nanti kerja Kamu kalau pengen kan dulu. Iya. Ternyata kok di sini loh. Iya. Selamat menyaksikan. Mohon maaf. Bisa melihat layar ya. Ada sikan betapa lucunya mereka. Kali pertama di hidupku, manusia lain membaru
luar biasa, monokrom hitam putih bagi untuk orang terdekat. Menyaksikan, sudah ready? Sudah ready 6B? Sudah, oke. Untuk 6C harap bisa menyiapkan diri di tempat mempersiapkan diri kalian. Dan kita saksikan penampilan dari kelas 6B. Cocok. Cocok. Wah, cocok. Hai fans. Kelas 6B. Berarti sadu-sadu. Yang excellent dong servisnya. Ya, kita saksikan penampilan dari Ananda kelas